senantiasa menjaga kita, keimanan kita, istiqomahan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pas Ramadan ya, kita dapat ridha wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaknya kamu menjadi hamba Tuhanmu, menjadi pengabdi Tuhanmu sampai datang al-yaqin kepada kamu. Al-yaqin di sini adalah al-maut. Ya. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kamu kematian yang merupakan semuanya tiap manusia yakin bahwa kematian itu pasti datang padanya. Nah, itulah yang kemudian menjadi tugas kita untuk istiqomah. Istiqomah setelah Ramadan, dalam bulan Ramadan, alhamdulillah semangat, nuansa semangat untuk ibadah kepada Allah itu luar biasa. Nah, mulai dari selain puasa, kemudian mulai tilawatul Quran, shadaqah, dan di bulan Ramadan ternyata itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu setelah Ramadan adalah tugas kita untuk melanjutkan itu semuanya. Puasa tetap kita melakukan puasa, biasa puasa sunnah. Mulai tetap kita lakukan setiap malam. Tilawatul Quran, kita punya agenda tilawah yang harus kita lakukan, yaitu minimal sehari 1 juz. Nah, itu merupakan agenda-agenda yang bagian dari wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Karena bagaimanapun kita itu akan dikembalikan oleh Allah kepada asal kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, dalam awal ayat yang dibaca Ustaz Fadroni tadi itu surat Al-Qasas ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad." Sungguhnya zat yang memberikan kepada, menurunkan kepada farada 'alaika al-Qur'an. Farada itu dari farad itu ketetapan bagian, menetapkan bagian, sehingga kalau warisan itu ada faraid. Faraid itu adalah sesuatu yang sudah dibagikan, ditetapkan bagiannya, itu faraid. Nah, ini farada 'alaika al-Qur'an itu yang memberikan bagian Al-Quran untukmu. Bagian kitab-kitab yang lain dulu kepada para nabi. Nah, sementara Al-Quran itu adalah bagian yang diberikan oleh Allah, ya, ditetapkan oleh Allah kepadamu adalah Al-Quran. Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sungguhnya Allah yang telah menetapkan Al-Quran, menurunkan Al-Quran kepadamu, laradduka ila laradduka, itu pasti akan mengembalikan kamu ila ma'adin, kepada ma'ad, tempat untuk kembali. Ya. Jadi para ulama mengatakan, kenapa kok enggak mengatakan Allah tidak berfirman innallaha farada 'alaika wa innal ladzi, pakai isim mausul, ya, pakai isim mausul. Ini salah satu di antara hikmah daripada itu, bahwa isim mausul itu untuk sesuatu yang seolah-olah mubham. Mubham itu tidak tidak identik, tidak langsung, ya, tapi dia menggunakan kata sungguhnya zat yang memberikan kepadamu Al-Quran itu Allah, tapi menggunakan isim mausul, bukan isim dhohir. Isim dhohir berarti innallaha, tapi enggak innal ladzi. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sekalipun dengan kata isim mausul seperti itu, Rasulullah sudah paham, ya, dan orang yang beriman juga paham bahwa yang memberikan kepada beliau, menurunkan kepada Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara di sini untuk mengibhamkan atau memberikan isyarat seperti itu tidak dipahami oleh orang yang dalam keadaan sesat. Ya, disebutkan situ pada ayat terakhir, katakan qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda. Katakan Tuhanku lebih mengetahui siapa yang datang dengan membawa petunjuk. Wa man huwa fi dhalalin mubin, dan siapa orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Artinya yang sesat nyata berarti dengan bahasa isyarat itu tidak akan paham.
Nah, sementara orang yang punya Buddha tunduk, ya dia orang itu kata Arab itu innal dzakiyya bil isyarat yafham, bahwa orang yang cerdas itu hanya dengan kata isyarat saja sudah paham. Nah ini isyarat bahwa Allah alladzi, ya, zat yang memberikan Al-Quran kepada Nabi, ya, itu sudah dipahami bahwa zat yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dengan orang-orang yang tersesat di dhalalin mubin, maka mereka tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dengan bahasa yang sharih tetap saja mereka tidak percaya. Nah, untuk itu Allah lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Itu pertama. Yang kedua, bahwa ini adalah janji Allah kepada Nabi SAW. Dikatakan tentang sabab nuzul ayat ini, yaitu ketika Rasulullah SAW berada di suatu tempat yang namanya Al-Juhfah. Juhfah itu satu tempat di dekat Laut Merah, tempat lewatnya Rasulullah waktu hijrah ke Madinah. Ya, waktu hijrah ke Madinah, dia melewati Juhfah. Juhfah itu sekarang, kemarin waktu saya umrah itu lewat naik kereta cepat dari Mekah ke Madinah. Nah itu di antara stasiun yang tempat singgahnya itu kan Mekah, kemudian ke Jeddah dulu, Mekah Jeddah, kemudian di antara Jeddah dengan Madinah itu ada namanya Madinah Malik Abdullah As-Sinai, kota industri, ya, kota Raja King Abdullah, ya, kota King Abdullah industri, ya, kota industri. Nah itu dekat Juhfah. Itu Juhfah. Nah turunnya ayat itu ini di Juhfah ketika Rasulullah keluar dari Mekah. Rasulullah masih noleh ke Mekah, rindu pada Mekah. Siapa saya, ya, tinggalkan tempat kelahiran saya, tempat, ya, saya menghabiskan masa kecil. Itu tidak mudah orang meninggalkan tanah air seperti itu, berat sekali. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah yang menurunkan Quran kepadamu itu pasti akan mengembalikan kamu kepada ma'had kamu lagi, tempat kamu pergi, ya, jadi ke tempat kamu awal meninggalkan tempat tersebut, yaitu Mekah. Pasti Allah akan mengembalikan kamu lagi ke Mekah. Maka itu juga yang menyebabkan Rasulullah ketika ke Madinah, ketika sholat beliau masih diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, ya kan, ke utara. Nah, sementara beliau setiap hari selalu menghadapkan wajahnya itu ke langit, rindu kepada Mekah. Selama 16 bulan di Mekah, di Madinah, beliau rindu kan. Itu juga kaum muslimin. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi untuk meredam rasa kerinduan beliau kepada Mekah, maka beliau setelah diuji oleh Allah 16 bulan, diuji ketaatannya kepada Allah, ya, untuk tetap menghadapkan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nah, baru setelah itu Allah mengetahui betapa kamu merindukan untuk kembali kepada Mekah, maka silakan kamu menghadapkan wajah ini ke Masjidil Haram, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu jika Rasulullah menghadapkan ke Haram Mekah, maka rasa rindunya itu agak ringan. Nah, barulah setelah itu sekian tahun berikutnya, tahun ke-6 Rasulullah SAW, ya, mimpi tawaf di Ka'bah. Nah, mimpi itu diceritakan kepada para sahabatnya, ya, maka sahabat-sahabat semangat untuk pergi umrah tahun ke-6. Nah, ketika pergi umrah itulah orang Mekah melarang, tidak boleh. Maka terjadilah peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah di mana Rasulullah dan para sahabatnya tidak boleh masuk ke Mekah. Bahkan Rasulullah mengirimkan delegasi, mengirimkan utusan bahwa untuk menjelaskan tentang kedatangan beliau bukan untuk berperang, bukan untuk permusuhan, tapi ingin melepaskan kerinduan kepada Ka'bah, yaitu untuk tawaf atau umrah di Ka'bah. Maka terjadilah apa yang terjadi, dan kemudian beliau tidak jadi umrah pada tahun ke-6 itu, ya,
terjadilah kemudian beliau di tahun ke-7 umroh qadha. Nah, ini semuanya menunjukkan betapa Rasulullah SAW cintanya kepada tanah air itu luar biasa, dan itu memang fitrah. Cinta kepada tanah air itu fitrah. Karena itu dalam konteks nasionalisme, pemahaman ikhwan, pemahaman jamaah kita, nasionalisme itu bukan hanya cinta tanah air itu bagian dari iman, bukan, bagian dari fitrah manusia. Fitrah manusia itu hubbul watan minal iman, itu sebenarnya bukan minal iman tapi minal fitrah basyariyah. Jadi orang itu pasti rindu pada tempat lahirnya, pada negaranya, bagaimanapun, selama apapun, atau bahkan kadang sudah generasi keberapa masih rindu pada kampung halaman kakek nenek. Makanya kalau Cina ada di sini, dan mereka kekayaannya tetap saja dibawa ke sana. Kekayaan Indonesia terus oleh mereka untuk dibawa ke negeri. Sementara orang Indonesia yang ada di luar negeri ya juga begitu, ingin kembali. Makanya ada proses, kalau pula ada naturalisasi segala itu, ya, karena pasti ada itu watak atau keinginan untuk kembali kepada kampung halaman nenek moyang. Itu fitrah manusia. Makanya karena Rasulullah SAW itu menginginkan untuk kembali ke Mekah, ya, maka sudah kami kerjakan dakwah, ya, tapi jihad bisa dibilang, tapi bukan di Mekah sekarang. Ya, di Mekah tidak memungkinkan untuk membangun peradaban itu sekarang. Ya, itu nanti kamu pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau juga ila maha, pasti akan dikembalikan lagi. Makanya baru tahun ke-8 itu ya, Rasulullah SAW berhasil Fathu Makkah. Mekah kemudian dikuasai oleh kaum muslimin yang saja, karena Rasulullah SAW sudah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Jangan tinggal di Mekah, tetapi Mekah tetap di bawah kekuasaan kaum muslimin. Makanya Rasulullah ketika orang Madinah ketika melihat orang lain dikasih harta oleh Rasulullah setelah perang Hunain itu, dan 200 unta, 150 unta, mereka rupanya agak rinduah Rasulullah, rupanya sekarang sudah nggak mau lagi sama kita, lebih cinta pada kaumnya. Nah, kata Rasulullah SAW, wahai sahabat Ansar, saya ngerti apa yang ada dalam hati. Nah, bagaimana kalau orang lain pulang dengan membawa dunia, sementara kalian akan pulang ya, ke Madinah dengan membawa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh kalau seandainya bukan karena hijrah, bukan karena itu, saya pasti bersama orang Ansar. Orang Ansar itulah orang yang telah memiliki jasa yang luar biasa untuk berjuang. Dan hijrah inilah yang menyebabkan saya tidak akan kembali lagi ke Mekah. Hanya saja saya mampu diberikan kesempatan untuk mengembalikan kepada bantuan tauhid. Intinya bahwa Rasulullah SAW menjalankan tugas dakwah itu, nah, untuk Mekah yang dia rindukan selama ini pasti akan dibawa agama beliau itu sesuai dengan firman Allah, larot juga ila maha. Cuma ayat ini kemudian dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi, ya, bahwa mereka itu yang akan kembali ke Israel, ke Palestina, jadi menguasai Palestina dan membuat Israel kaya. Ini ada sebagian kitab tafsir yang bahas itu. Itu tidak benar. Ini yang dimaksud adalah Rasulullah akan kembali ke Mekah lagi menguasai kita. Dan orang Israel yang tadinya menyebar ke seluruh bumi kan, itu kan, mereka nggak punya negara, tapi kemudian setelah itu kembali ke Israel dan kemudian buat komunitas Israel dan menjajah orang Palestina. Baik, wallahu a'lam bishawab.